Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 321. 3 tuan yang tersisa dari keluarga Wei buru-buru berlutut di tanah ketakutan. Tubuh mereka bergetar, seperti saringan. Mereka tahu bahwa keluarga Wei benar-benar kejam. Dan Debbie bertanggung jawab atas keluarga Wei. Bukan Askara. Kamu urus tuannya. Jangan khawatir tentang hal-hal lain. Debbie melirik Askara yang pucat. Lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelahnya, Debbie langsung memanggil adik laki-lakinya Delphine. Sepertinya hanya bisa mengandalkan keluarga Jiang untuk mengambil tindakan. Dengan keluarga Wei dan lainnya, saya khawatir tidak ada balas dendam sama sekali. Setelah Delphine menerima telepon, dia bergegas ke rumah Wei tanpa henti. Melihat Eric berbaring di tempat tidur, Delphine berkata dengan marah, "Kakak, siapa yang memukuli Eric sampai seperti ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku, Paman? Saya akan menjadi cacat mulai sekarang." Melihat Delphine datang, Eric menangis. Delphine tidak beberapa tahun lebih tua dari Eric, dan keduanya telah bermain bersama sejak mereka masih muda, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat Eric menangis, Delphine merasa tertekan. Eric, jangan khawatir tentang itu. Paman akan membalaskan dendammu, Paman. Yuki itu karena dia. Dev mematahkan kakiku. Aku ingin kamu menangkapnya juga. Aku ingin melampiaskan amarahku, kata Eric buru-buru. Tidak masalah. Semuanya urusan ada pada Paman. Delphine menepuk pundaknya dan berkata, "Delphine, jangan main-main. Jangan dengarkan dia. Yuki adalah putri Juansu, orang terkaya di Hongcheng. Jika dia ditangkap, Juansu pasti akan membuat masalah. Kita hanya perlu menangkap orang yang menghapus Eric. Jangan membuat lebih banyak masalah." Debbie membujuk Delphine. "Kakak, jangan khawatir. Siapa orang terkaya di Hongcheng merupakan kehormatan bagi mereka, bagi Eric untuk menyukai putrinya." Delphine tidak peduli dan pergi setelah bertanya pada Eric tentang situasinya. Debbie tidak mengatakan apa-apa. Putranya seperti ini. Jadi mari kita biarkan saja. Saya tidak tahu bahwa pemikiran inilah yang membawa seluruh keluarga Wei ke jalan kehancuran. Di Yuncheng, Dev masih memurnikan pil peremajaan. Dengan putus asa di kamarnya, dia tidak tahu bahwa seseorang dari keluarga Wei datang untuk mengincarnya lagi. Bahkan, jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Hanya butuh 1 hari 1 malam bagi Dev untuk memurnikan 100 pil peremajaan kecil. Ketika Dev sedang memurnikan pil peremajaan kecil, Yansen menjaga di luar. Sementara Yuki yang bosan pergi mencari Yuri dan Yumi. Yansen, Yuki belum kembali. Melihat langit gelap di luar jendela, Dev bertanya pada Yansen, "Tuan Chen, Nona Su menelepon dan berkata dia akan kembali setelah makan malam. Dan dia bersama saudara perempuan keluarga Gu," jawab Yansen. "Ya." Dev mengangguk. Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan itu normal untuk berkumpul bersama ketika mereka bertemu. Ketika Dev hendak
mengajak Yansen makan malam. Ponselnya tiba-tiba berdering, mengeluarkan ponselnya, melihat bahwa panggilan itu dari Elias Gu. Dev merasa sedikit aneh. Lagi pula, Elias Gu jarang menghubungi Dev secara langsung. Setelah menghubungkan telepon, suara cemas Elias Gu datang dari sisi berlawanan Tuan Chen. Sesuatu terjadi. Sesuatu yang serius. Ketika Dev mendengar ini, tubuhnya sedikit bergetar. Gu tua. Apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Kuil guntur. Sesuatu terjadi pada kuil guntur. Cepatlah kembali. Bab 322. Suara Elias Gu bergetar, dengan sedikit panik. Oke. Aku akan segera kembali. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia langsung menutup telepon. Tuan Chen, ada apa? Melihat ekspresi Dev tidak benar, Yansen bertanya. Tuan Tao Barnes mengalami kecelakaan. Aku akan kembali dan melihatnya. Kamu di sini untuk menjaga Yuki. Jangan biarkan dia dalam bahaya, kata Dev. Kembali ke kamar untuk merapikan pakaiannya. Apakah kamu ingin aku kembali bersamamu? Yansen bertanya. Tidak. Ingat, kamu harus melindungi Yuki dengan baik. Kurasa keluarga Wei tidak akan melepaskannya dengan mudah. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil mantelnya dan mengendarai mobil. Mobil itu melaju kencang, dan hawa dingin di tubuh Dev semakin kuat dan kuat. Rain adalah tubuh kristal es yang langka. Jika dia bisa melangkah ke dunia kultivasi abadi, kekuatan masa depannya tidak boleh diremehkan. Hanya saja kekuatan Dev tidak cukup untuk memperkenalkan Rain ke dunia budidaya abadi. Dia hanya bisa mengubah tubuhnya untuk menguntungkannya. Itu sebabnya Dev tidak membantu Rain mengubah tubuhnya dengan gegabah, tetapi membantu Rain menyerapnya setelah beberapa saat. Ketika tubuhnya menggigil, lagi pula, fisik seperti ini terlalu langka. Tetapi, sekarang sesuatu terjadi pada kuil guntur. Dev mulai mengkhawatirkan keselamatan Rain. Meskipun Rain memiliki tubuh kristal es, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dinginnya tubuhnya. Seperti gadis biasa. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Memikirkan hal ini, Dev menambah kecepatan lagi, dan mobil itu seperti peluru menuju ke kuil guntur. Ketika Dev tiba di kaki Gunung Guntur, hari sudah larut malam. Langit gelap, gulita tanpa cahaya, sangat menyedihkan. Sepertinya akan turun hujan. Menempatkan mobil di kaki gunung, Dev dengan cepat bergegas menuju puncak gunung. Dev yang telah berlatih Ki tingkat ke-9 sudah berbeda dari orang biasa dalam hal pendengaran dan penglihatan. Gemuruh lari dengan cepat menuju puncak gunung tidak terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar guntur. Lalu hujan deras turun. Sosok Dev tidak terhalang oleh hujan. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan tipis kabut. Sebelum hujan turun di Dev, tiba-tiba menguap, dan pakaian Dev tidak bisa basah sama sekali. Ketika mendekati puncak gunung, Dev melihat pos jaga di jalan, dan seseorang telah memasang penjagaan. Dev tahu bahwa seseorang pasti telah meninggal di kuil guntur, tetapi Dev tidak tahu persis siapa yang meninggal. Mempercepat lagi, Dev melewati pos penjaga dan langsung pergi ke puncak gunung. Begitu dia mencapai puncak gunung, Dev tercengang oleh bau darah yang kuat. Di tengah hujan lebat dan deras ini, darah berdarah baunya masih menyengat. Bisa dilihat pasti
Banyak orang sekarat di sini. Melihat hujan di bawah kakiku, semuanya menjadi merah. Lalu berkumpul bersama dan mengalir menuruni gunung. Melihat keluar, puluhan detektif berjas hujan sedang sibuk. Ketika mereka melihat Dev tiba-tiba mendekat, beberapa detektif segera menghentikannya. Siapa kamu? Kamu tidak boleh mendekat ke sini. Dua sosok buru-buru keluar dari kuil guntur. Kedua orang ini adalah William Ling dan Elias Gu. Setelah melihat Dev, keduanya berteriak dengan hormat Tuan Chen. Beberapa detektif yang menghentikan Dev menunjukkan sedikit keheranan. Melihat Dev, baru berusia awal 20-an. Sangat muda, seorang wali kota dan pejabat yang telah pensiun dari pemerintah provinsi, bersikap sangat sopan. Dev sedikit mengangguk sebagai salam. Lalu, mengikuti Elias Gu dan William Ling ke kuil guntur. Segera setelah saya masuk ke kuil guntur, saya melihat lebih dari selusin mayat tergeletak terbalik di halaman. Mayat-mayat ini semuanya adalah murid Tao dari kuil guntur, dan mereka adalah murid dari Taoist Guru Barnes. Bab 323. Dev mengenal sebagian besar dari mereka. Bagaimanapun, Dev datang ke kuil guntur untuk menyerap udara dingin dari tubuh Rain. Dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan murid-murid Tao ini. Perlahan berjongkok, Dev melihat lebih dekat luka di tubuh mereka. Semuanya mati karena tulang tenggorokan yang hancur, dan ada 5 lubang darah di setiap leher tiap murid, yang terus mengalir keluar dengan darah. Di mana Taoist Master Barnes? Tanya Dev. Di dalam, kata Elias Gu, dan buru-buru membawa Dev ke aula utama kuil Tao. Begitu dia memasuki aula, dia melihat Guru Tao Barnes terbaring di lantai aula, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya sudah kaku. Guru Tao Barnes meninggal tanpa mengistirahatkan matanya. Aku mencoba membuatnya memejamkan mata, tetapi tidak mungkin. Elias Gu tidak berani menatap langsung ke arah Guru Barnes Tao, dan berkata dengan wajah sedih. Dev berlutut perlahan, dan dengan lembut, membelai wajah Tao Guru Barnes dengan satu tangan. Jangan khawatir, Guru Barnes. Saya akan membalaskan dendam Anda. Ketika Dev mengambil tangannya, mata Taoist Barnes sudah tertutup. Dev bangkit dan melirik ke aula, tetapi tidak melihat mayat lain. Jadi dia bertanya, di mana Rain? Putri Guru Tao Barnes. Elias Gu menggelengkan kepalanya. Tetapi William Ling berkata, aku tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kami mendapat berita dan tiba, kami menutup tempat kejadian, dan tidak ada orang lain. Pemandangannya seperti sekarang, dan tidak ada yang bergerak. Sangat ganas. Bahkan kuil Tao pun dibantai. Elias Gu menggertakkan giginya. Seseorang telah terlintas di benak Dev saat ini. Tetapi tidak ada bukti saat ini. Dan Dev tidak berani membuat komentar gegabah. Gu tua, jangan khawatir. Saya telah meminta Departemen Investigasi Kriminal untuk menyelidiki dengan cermat. Saya yakin kita akan segera tahu siapa pembunuhnya. William Ling juga berkata dengan wajah sedih. Wali Kota Ling, biarkan semua orang berhenti menyelidiki masalah ini. Ada beberapa hal yang orang biasa tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Serahkan masalah ini padaku. Dev tahu bahwa ini pasti tidak dilakukan oleh orang biasa. William Ling terkejut sesaat, dan setelah melihat Dev, dia mengangguk. Oke, aku akan membiarkan para penyelidik pergi sekarang.
Tepat ketika William Ling selesai berbicara, terdengar suara gaduh di luar. Dev dan yang lainnya bergegas keluar. Begitu mereka tiba di pintu masuk kuil Tao, mereka melihat seorang Taois Wager yang mengenakan jubah Tao dan basah kuyup sedang berdebat dengan para detektif. Biarkan dia masuk, Dev berteriak dengan tajam. Para detektif tercengang sesaat. Tetapi mereka memandang William Ling di samping Dev, dan dengan patuh menyingkir. Saudara muda, Pendeta Tao Wagner meraung kesakitan dan bergegas ke kuil Tao. Melihat penampilan Taois Wagner yang berduka, Dev merasa sakit di hatinya. Dev dan Elias Gu mengikuti. Sementara William Ling meninggalkan beberapa orang yang membersihkan tempat kejadian, dan yang lainnya diminta untuk mengungsi, dan mereka semua tidak diizinkan untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini. Adik laki-laki, bangun, bangun. Di aula utama, Tao Wagner memeluk mayat guru Tao Barnes dan menangis. Dev dan yang lainnya berdiri diam di samping. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada kenyamanan saat ini yang sia-sia. Setelah menangis untuk waktu yang lama, Pendeta Tao Wagner meletakkan tubuh Pendeta Tao Barnes dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia bab 324 mengertakkan gigi dan berkata, Wilson tua, aku berselisih denganmu. Jika aku tidak membunuh kamu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Mendengar Taois Wagner menyebut Taois Wilson, Dev merasa yakin. Dia baru saja memikirkan Taois Wilson. Saat itu, dia membunuh Francis dan mengambil 7 Stardust. Agaknya Taois Wilson pasti tidak akan melepaskannya. Lagi pula, seperti Kixing, harta jenis ini langka di dunia. Tetapi Dev tidak menyangka bahwa Taois Wilson ini begitu kejam, sehingga dia tidak mengganggu dirinya sendiri, tetapi langsung membantai seluruh kuil guntur. Tuan Wagner, bagaimana Anda tahu bahwa Wilson yang melakukannya? Elias Gu bertanya dengan hati-hati. Itu adalah saudara pengkhianat saya yang memberi tahu saya. Kalau tidak, saya tidak akan bergegas ke sini secepat ini. Kami membunuh Francis dan saudara pengkhianat. Saya menyihir Wilson Daois untuk membantai seluruh kuil guntur untuk membalas murid-muridnya. Setelah itu, dia memberitahu saya di sini untuk mengumpulkan mayatnya. Pendeta Tao Wagner mengertakkan gigi dan berkata dengan tatapan membunuh di matanya. Gila. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan seorang biksu. Ketika William Ling mendengar ini, dia juga terkejut. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Rain? Dev bertanya. Dia ditangkap dan dikirim ke Vicious Temple. Setelah berurusan dengan pemakaman adik laki-laki, saya akan menyelamatkannya. Taois Wagner perlahan mengambil mayat Daois Master Barnes dan hendak pergi ke halaman belakang untuk kubur mayatnya. Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Taois Wagner. Tuan Taois, itu tidak sebanding dengan pemakaman Pendeta Tao. Ada orang di sini yang mengatur. Lebih baik Anda membawa saya ke kuil roh jahat sekarang. Saya khawatir kita akan terlambat, dan Rain akan berada dalam bahaya. Pendeta Tao Wagner sedikit bingung sejenak. Dia meletakkan tubuh Pendeta Tao Barnes dan mengangguk. Oke, aku akan membawamu ke sana sekarang. Gu tua, Wali Kota Ling, aku akan meninggalkan ini tempat untukmu. Dev menoleh ke Elias Gu dan William Ling. Tuan Chen,
Hati-hati, kata Elias Gu. Dev dan Taois Wagner berangkat. Violent Temple terletak di puncak gunung yang curam. Tempatnya jarang penduduknya. Saya tahu bahwa hanya ada sedikit orang di sini. Jadi, tidak ada yang akan datang untuk menyembah Vicious Temple seperti menyembah Thunder Temple di bawah bimbingan Taois. Wagner, Dev dan yang lainnya tidak bergegas ke kaki gunung sampai subuh. Melihat puncak gunung yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun. Mata Dev penuh dengan niat membunuh. Karena hujan lebat tadi malam, seluruh puncak gunung sekarang tertutup kabut lembab. Dev dan Taois Wagner terjun ke dalam kabut dan segera menghilang. Pada saat ini, di Fierce Nether Temple, beberapa anak laki-laki Tao dengan wajah garang sedang menyapu kuil Tao dengan malas. Anak laki-laki Tao ini semuanya adalah pembunuh yang kejam. Mereka adalah buronan dan disembunyikan di sini dan menjadi murid Tao. Dan di aula utama ada seseorang yang mengenakan jubah Tao. Orang ini adalah Jimmy, guru kuil Jimingguan saat ini. Pengkhianat yang dikatakan oleh Tao Wagner adalah orang ini. Dan Francis adalah muridnya. Seharusnya waktu untuk khotbah di pagi hari. Tetapi, Jimmy ini linglung, menajamkan telinganya, untuk diam-diam, mendengarkan gerakan di belakang aula, di ruangan di belakang aula utama. Taois Jue-Jue, berjanggut, yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, memandang Rain di tempat tidur dengan mata serius. Rain mengecilkan tubuhnya dan melihat orang aneh seperti orang biadab di depannya dengan kengerian di matanya. Dia baru saja makan malam dan hendak beristirahat ketika dia tiba. Bab 325. Tiba mendengar suara perkelahian di luar. Setelah dia membuka pintu, dia pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia sudah ada di sini. Tes-tes-tes, kulit seputih, salju, dan bahkan pembuluh darah di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Itu memang tubuh kristal es. Itu sangat berharga. Sangat berharga. Wilson dengan rakus menatap Rain di tempat tidur. Wajahnya penuh kegembiraan. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Rain bertanya pada Tao. Wilson dengan ketakutan. Bayi kecil, jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa hidup denganku dengan patuh mulai sekarang. Tubuh kristal esmu. Jika kamu berkultivasi ganda denganku, aku bisa hidup 100 tahun. Lebih lama. Wilson menjilat bibirnya. Cahaya cabul di matanya membuat Rain menggerakkan tubuhnya ke belakang dengan putus asa. Jangan datang ke sini, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti akan membunuhmu. Rain tidak tahu berita bahwa Master Barnes telah meninggal. Ayahmu membunuhku. Hahaha. Lelucon. Lelucon. Besar. Taois Wilson tiba-tiba mendongak dan tertawa keras. Ayahmu sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang dia gunakan untuk membunuhku? Dengan jiwanya. Bahkan jika jiwanya berani menemukanku, aku masih bisa membuatnya terbang. Rain terkejut ketika mendengar ini. Kamu membunuh ayahku. Jika aku tidak membunuh orang tua itu, bagaimana aku bisa mendapatkanmu? Apakah Anda sendiri datang ke sini? Wilson berkata dengan senyum dingin. Mendengar ini, Rain tampak tercengang. Dan kemudian matanya menjadi marah. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tidak ada rasa takut di wajah Rain. Dan dia bergegas menuju Wilson dengan amarah di matanya. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah gadis
biasa sekarang, yang merupakan lawan dari Wilson. Dia langsung ditampar oleh Wilson. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus patuh, melayaniku dengan baik, dan berkultivasi bersamaku. Mungkin kamu dapat menemukan kesempatan untuk membunuhku. Setelah Wilson selesai berbicara, seekor harimau lapar menerkam Rain. Bajingan, biarkan aku pergi. Rain berjuang mati-matian. Menyengat, pakaian Rain robek besar. Pada saat yang sama, Dev dan Taois Wagner berlari menuju gunung dengan cepat. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga Taois Wagner hampir tidak bisa mengikuti di belakang. Segera, Vicious Temple muncul di depan mereka berdua. Melihat Vicious Temple yang agak bobrok, Dev sedikit bingung. Bagaimana mungkin kuil Tao seperti itu masih memiliki orang? Tuan Chen, kuil Tao ini adalah kuil Tao yang ditinggalkan. Kemudian, diambil alih oleh pendeta Tao yang dimusnahkan dan diberi nama kuil Fiendis. Anak laki-laki Tao di sini. Semuanya adalah penjahat, keji. Mereka bersembunyi di sini untuk menghindari perburuan. Pendeta Tao Wagner mengikuti Dev untuk menjelaskan jalan. Dev mengangguk. Itu artinya membunuh semua orang di kuil Tao ini. Tidak masalah. Ketika Dev mengikuti Tao Wagner di pintu masuk kuil Tao, anak laki-laki Tao yang sedang menyapu lantai, semuanya tercengang. Karena kuil Tao mereka, tidak ada orang asing yang akan datang sama sekali. Dua orang asing tiba-tiba muncul. Jadi semua anak laki-laki Tao itu waspada. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu datang ke kuil kami? Seorang anak laki-laki Tao mengarahkan sapu ke arah Dev dan Taois Wagner dan berkata, suara berisik terdengar oleh Jimmy di aula. Jadi dia segera bergegas keluar. Ketika dia melihat Taois Wagner, dia segera menunjukkan cibiran. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Ini layak untuk pemakaman saudara laki-lakiku. Apakah kamu sudah mengurusnya? Aku bunuh kamu. Pendeta Tao Wagner sangat marah ketika dia melihat Jimmy. Dan dia akan bergegas menuju Jimmy. Itu baru saja dihentikan oleh Dev. Dan kemudian melihat ke arah Jimmy itu. Dan berkata, di mana Rain? Di mana kamu menangkapnya? Alasan mengapa Dev tidak membiarkan Taois Wagner melakukan apapun adalah untuk menanyakan keberadaan Rain terlebih dahulu. Jimmy memandang Dev. Siapa kamu? Hanya junior. Apakah kamu punya tempat untuk berbicara? Melihat Dev masih muda, Jimmy menganggapnya sebagai murid Taois Wagner. Dev langsung mengeluarkan piringan bintang 7 dari tangannya dan berkata, aku membunuh muridmu Francis, dan aku mengambil piringan bintang 7. Jadi jika kamu ingin membalaskan dendam muridmu, kamu bisa mendatangiku. Jimmy meledak dengan aura pembunuh dan melambaikan tangannya. Berikan pada aku. Bunuh. Yang ini. Kalian ambil kembali piringan bintang 7 itu. Setelah mendengar ini, anak laki-laki Tao semuanya berubah menjadi mengerikan dan bergegas menuju Dev. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Dan dia hendak melambaikan tangannya untuk membubarkan anak laki-laki Tao ini. Tetapi tiba-tiba mendengar teriakan seorang gadis. Meskipun suaranya tidak keras, tetapi Dev masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lagi pula, arusnya pendengaran sangat baik, berbeda dengan orang biasa. Suara itu datang dari belakang aula. Dev tahu itu pasti suara Rain. Rain dalam bahaya lagi. Taois Wagner, hentikan mereka.
Aku akan menyelamatkan Rain. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia bergegas menuju aula utama. Hentikan dia, teriak Jimmy dengan marah, berusaha menghentikan Dev, pengkhianat. Aku akan membersihkan rumah hari ini. Taois Wagner mengayunkan kebut terbangnya dan menyerang Jimmy. Jimmy bertarung dengan Taois Wagner. Sementara, Dev bergegas ke aula dan menendang pintu kayu. Ruangan di belakang aula. Brak, pintu kayu hancur. Dan Dev melihat seorang lelaki tua berjanggut menekan Rain, yang hanya memiliki sedikit pakaian dalam yang tersisa di tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.